memberikan peringatan juga bahwasanya jangan sampai asas baru-baru yang kemudian fenomena sosial ini timbul kawan-kawan, atau dibenarkan bahwa no hero no justice kawan-kawan, bahwa jika tidak viral maka tidak ada keadilan kawan-kawan. Bayangkan seorang kita bernyanyi yang kemudian public figure hari ini dikriminalisasi, maka jangan sampai besok kita semua yang kemudian dilakukan oleh dilakukan juga dengan sama kawan-kawan. Maka saya peringatkan untuk itu tidak ada yang namanya intervensi ataupun korporasi ini memiliki pengaruh besar terhadap berjalannya pengadilan kawan-kawan. Dalam hukum demokrasi perampok di sini mengatakan bahwa kekuasaan besar itu tetap menjaga kekuatannya dengan cara mengkonsolidasikan, dengan cara melakukan hal-hal semua yang ini dilaksanakan untuk melanggar kekuasaannya kawan-kawan. Maka untuk itu kita adalah sebuah perlawanan yang daripada itu lahir dari sebuah rahim ibu yang saya yakin semua kita semua adalah lahir dari rahim ibu yang sedang perjuangkan kebenaran kawan-kawan. Untuk itu ibu ini kita menjadi seorang ibu kawan-kawan. Dia yang menjadi mewariskan yang namanya kecacatan dalam demokrasi. Dia yang ingin menginginkan yang namanya sebuah korporasi untuk merusak anak negeri bangsa ini kawan-kawan. Maka untuk itu sudah sepatutnya kita semua adalah seorang yang ingin memperjuangkan kepada itu, maka tetap berpegang teguh kepada itu kawan-kawan. Kawan-kawan, untuk itu saya memberikan ultimatum lagi kepada para hakim yang hari ini hadir yang di dalam untuk kemudian mendengarkan ekspresi daripada pengacara PH daripada kita berani agar kemudian dijadikan bahan pertimbangan besar, karena beliau dengan tegas menyatakan bahwasanya mereka adalah orang yang menjalankan kebenaran kawan. Mungkin itu saja, saya ingin kembalikan kepada Rasul selanjutnya. Oke, sebelum saya sampaikan orasi penyampaian saya meminta kepada para masyarakat agar sembari duduk dan mendengarkan penyampaian orasi dari mobil komando. Duduk, ayo nih teman-teman pada duduk nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tatap muka kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini penanganan terkait persoalan perkara saudari Nikita Mirzani, yang dimana tidak ada bahwa ada dugaan dan tidak ada unsur hukum ataupun alat-alat bukti yang kuat untuk mana berpokok laporan tersebut saudara-saudara mobil sekalian. Ini kami anggap sebagai satu intimidasi terhadap saudari ataupun Ayunda Nikita Mirzani. Dalam hal ini bahwa yang dituduhkan sebagai pemerasan terhadap salah satu perusahaan yang kemudian itu memiliki produk yang kemudian itu saudari Nikita Mirzani dalam beberapa waktu yang lalu itu menyampaikan bahwa produk itu sangat berbahaya, di mana itu yang perlu untuk atur presiden kita yang hari ini yaitu pihak indikasi khususnya agar membongkar skandal kasus yang kemudian itu dibongkar oleh saudara Nikita Mirzani, bukan kriminalisasi terhadap saudara Nikita Mirzani dalam penyampaian ataupun berekspresi di depan publik terkait persoalan produk yang bukan sangat berbahaya kawan-kawan, di mana di dalam batang tubuh Undang-Undang 25 di dalam pasal 28E bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan ataupun berekspresi di depan publik saudara-saudara. Maka dengan itu hari ini saudara Nikita Mirzani dengan atas dasar Undang-Undang 25 saudari Nikita Mirzani angkat suara terkait produk yang kemudian itu memiliki zat-zat berbahaya untuk tubuh kita kawan-kawan, namun tidak diperoleh secara hukum kawan-kawan, di mana adanya kriminalisasi terhadap saudari Nikita Mirzani karena telah berbicara terkait
berbahaya. Apa? Produk yang sudah dimiliki oleh salah satu perusahaan di negara lain, kawan-kawan. Ini perlu melihat bersama aparatur produksi kita, kawan-kawan. Saudara-saudara guru sekalian, hari ini kalian yang kemudian mempunyai tugas dan tupoksi untuk bagaimana mengusut tuntas adanya skandal ataupun segala sesuatu tindakan yang kemudian dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu untuk bagaimana merusak yang namanya organ daripada ataupun tubuh ataupun wajah daripada setiap orang yang sudah memakai produk tersebut, saudara-saudara. Ini yang perlu harus kita sampaikan, bahwa tuduhan-tuduhan terhadap saudari kita menjadi itu hanya relasi terhadap saudari kita menjadi, tapi hari ini kita harus fokuskan terhadap perkara yang pertama ataupun hal yang kemudian diangkat suara terkait persoalan adanya produk yang kemudian sangat berbahaya untuk dikonsumsi, kawan-kawan. Ini yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian, bahwa jangan sampai adanya intervensi politisasi daripada oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab terhadap saudari kita terjadi, karena telah mengangkat suara terkait persoalan kebenaran yang kemudian itu dimiliki oleh salah satu perusahaan yang di mana produknya sangat berbahaya untuk dikonsumsi, saudara-saudara sekalian. Nah, berangkat daripada suatu peristiwa sosial yang kemudian terjadi hari ini, kita perlu menyampaikan beberapa ultimatum terhadap pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini hakim yang mulia, agar bagaimana objektif dalam mengambil setiap keputusan yang kemudian itu tidak berpihak dan tidak ada pandang bulu atau buruk, tidak ada intervensi daripada pihak luar hari ini, kawan-kawan. Karena kenapa? Pengadilan negeri, pengadilan pada umumnya, kawan-kawan, perlu kita ketahui bersama, mereka adalah instrumen hukum di negara yang paling tinggi, yang paling umum, saudara-saudara. Maka dengan ini kami tegaskan terhadap pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam penanganan perkara di dalam pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam penanganan perkara saudari kita terjadi harus objektif, harus berdasarkan hukum yang berlaku dan alat-alat bukti yang kemudian disodorkan oleh saksi-saksi, kawan-kawan. Jangan sampai tidak diproses secara hukum yang tegas dan memiliki nilai yang kemudian kita sebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh